seperti yang kita ketahui, siang tadi Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2020 terkontraksi hingga 5,32%. Adapun secara kuartalan, Monica, ekonomi kuartal kedua ini terkontraksi 4,19% dan terkontraksi 1,26% secara kumulatif. Dari berbagai sektor, melemahnya sektor konsumsi rumah tangga bisa dikatakan menjadi pemicu terbesar minusnya pertumbuhan ekonomi di kuartal ini, di mana dari semua komponen, Monica, konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan yang paling dalam. Nah, BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua 2020 turun hingga minus 5,51%, yakni merosot lebih dalam dibandingkan kuartal pertama 2020 yang sebesar 2,83%. Kalau kita bahas lebih jauh, memang ini tidak mengejutkan, Monica, apabila pertumbuhan kuartal ini merosot tajam, mengingat memang sektor konsumsi rumah tangga yang menjadi topangan ataupun topangan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mengalami atau berada di level minus begitu, karena biasanya pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga yang rata-rata dapat tumbuh di kisaran 5%. Nah, untuk menggairahkan lagi perekonomian Indonesia termasuk mendorong sektor konsumsi rumah tangga ini, pemerintah tengah menyusun berbagai program stimulus, yang salah satunya adalah memberi santunan sebesar Rp600.000 selama 6 bulan kepada para pegawai swasta yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Dalam konferensi pers yang tadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan nantinya stimulus tersebut akan diprioritaskan kepada 2,1 juta orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pandemi COVID-19. Nah, secara konsep, Monica, memang penyebab lemahnya sektor konsumsi rumah tangga ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang semakin rendah, yang merupakan akibat dari dampak COVID-19, termasuk masyarakat yang kehilangan pekerjaannya selama pandemi COVID-19 ini. Adapun Erlangga mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan proses pendataan dan terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pemberian stimulus tersebut, Monica. Selain itu, terkait skema, aturan, dan juga jumlah masyarakat yang akan mendapatkan stimulus ini sedang dalam proses pembahasan dengan kementerian-kementerian terkait. Diharapkan memang melalui stimulus ini daya beli atau konsumsi masyarakat dapat terjaga, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik begitu, terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020 nantinya. Nah, untuk mendengar lebih lanjut, berikut keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga keterangan dari Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan dan juga Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia untuk hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terkait dengan kondisi ekonomi terkini, Monica. Itu juga sedang dimatangkan, datanya sedang disiapkan, baik itu dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga sesudah data by name, by address, by rekeningnya sudah ketemu, nah ini program baru difinalkan. Tetapi jangka pendek adalah mereka yang terkena dampak PHK, data kemarin yang diupdate oleh Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 2,1 juta, ini diselesaikan melalui kartu prakerja lebih dahulu. Kegiatan ekonomi mengalami penurunan cukup tajam pada periode April dan Mei. Namun kita melihat pada bulan Juni sudah terjadi adanya pembaikan atau pembalikan dari tren, dan ini kita harapkan akan bisa dijaga pada kuartal yang ketiga. Namun memang penerapan PSBB yang memang berjalan secara cukup meluas pada bulan akhir Maret sudah mempengaruhi perekonomian kita pada bulan April dan Mei secara sangat dalam. Sisi indikator-indikator yang dipantau oleh Bank Indonesia secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada triwulan 2 2020 stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96% pada bulan Juni
dan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54% year on year. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga, tercermin dari defisit transaksi berjalan di triwulan 2 2020 yang diperkirakan tetap rendah, dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat masih lemahnya permintaan